Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngobrol santai tentang teman-teman dekat nggak sih dengan karyawannya Anda gitu. Anda dekat nggak sih dengan karyawan Anda? Kalau saya jujur saya tidak dekat. Nah, saya tidak dekat sekarang. Dulu berusaha ya, saya dulu berusaha ya untuk dekat, tapi itu ada negatif sama positifnya. Jadi nanti akan saya jabarkan negatif dan positifnya. Tapi memang jadi pebisnis itu leadershipnya tuh betul-betul ditantang, betul-betul diuji. Baru inilah memang menjadi pemimpin yang betul-betul bagi saya sekali lagi yang betul-betul sangat sangat apa ya, sangat menyita pikiran, sangat diuji itu pas jadi pebisnis ini. Dulu saya waktu sebelum bisnis juga kerja di lapangan, kerja konstruksi, mimpin banyak orang, rasanya biasa aja gitu. Maksudnya nggak se-stres ini. Dulu waktu mahasiswa juga mimpin kegiatan ini kegiatan itu, mimpin himpunan, nggak se-stres ini. Tapi ketika jadi pebisnis ini, leadershipnya tuh betul-betul diuji. Makanya saya banyak baca buku tentang leadership. Oke, balik lagi ke judul. Jadi Anda deket nggak sih dengan karyawan? Kalau saya tidak, Anda tolong tuliskan di kolom komentar. Jadi sebelumnya tidak dekat itu, nah hati-hati ya, tidak dekat itu bukan berarti galak loh, bukan berarti jahat, bukan berarti sombong. Dekat itu jadi ya nggak deket tuh ya profesional aja. Jadi sekarang ini saya nggak deket tuh ya profesional aja, tapi bukan berarti saya galak dan bukan berarti saya nggak peduli. Saya tahu kok semuanya, ada masalahnya apa, si A masalahnya apa, si B masalahnya apa. Kok bisa tahu? Saya mengadakan namanya internal interview. Ini kalau di perusahaan besar sudah biasa terjadi ya, interview. Jadi si karyawan itu satu persatu dipanggil satu-satu ya, bergantian untuk ditanyain masalahnya apa, biar lebih bisa mengenal aja. Tapi apakah dekat, apakah sering nongkrong bareng? Oh enggak, saya enggak. Jadi tidak dekat bukan berarti nggak peduli, bukan berarti galak, bukan berarti jahat, bukan berarti sombong. Oke? Hati-hati ya. Jadi ini konteksnya seperti itu. Jadi konteks video ini bilang dekat itu yang kayak ngebro gitu, yang kayak nongkrong bareng, yang kayak nyambung, share hal pribadi bareng. Kalau saya enggak. Kalau Anda bagaimana? Nah, faktanya bos dan karyawan ini konteks kita konteks UMKM ya, bukan bosnya tuh bukan bos manajer sama bawahan terus ada layer-layernya lagi. Kalau UMKM biasanya cuma 2 layer aja, cuma bos dan karyawan, biasanya 3 atau 2 layer lah. Kalau saya 3 layer, saya middle manager sama staff. Tapi ya ini secara umum bos dengan karyawan ya. Itu kan aslinya hubungan ini adalah transaksional ya. Makanya hati-hati. Transaksional tuh ya artinya beneficial, artinya ya bos ada keinginan sesuatu terhadap karyawan, karyawan ada keinginan sesuatu terhadap bos. Itu jelas. Beda sama misalkan saya dengan teman. Saya dengan teman SMA, dengan teman kampus, teman kuliah, dengan teman lama itu belum tentu transaksional karena saya sama dia saya nggak tahu saya dapat benefit apa, tapi ya seneng aja gitu kalau ketemu. Tapi ya seru aja kalau ketemu, tapi ya nggak transaksional. Jadi bos sama karyawan hakikatnya adalah transaksional. Ini teman-teman harus paham. Lalu, nah ini pengalaman saya. Dulu tujuan saya pengen dekat sama karyawan karena saya sempat dekat, sempat berusaha dekat dan saya merasa itu lumayan berhasil. Dulu waktu masih 1 sampai 5 karyawan, saya berusaha mendekati karyawan, nongkrong bareng, ngobrol bareng, sering nanyain hal-hal personal, terus kalau nungguin jam masuk kantor kadang ya gitu lah nongkrong bareng dan seterusnya. Tujuannya satu, saya biar karyawan itu betah, karena waktu zaman 1 sampai 5 karyawan ya, 1 sampai 5 karyawan itu problemnya memang masalah si turnover, artinya alias masalah keluar masuk pegawai. Bukan hanya keluar masuk, tapi masalah masuk atau enggak. Jadi karyawannya nggak keluar, cuman dia sakit lah atau ada masalah anaknya lah apa, itu pasti bermasalah. Karena kalau dia nggak masuk, kita harus turun tangan. Makanya saya menjaga itu biar betah karyawan itu gimana. Saya berpikir ya udah ngedeketin karyawan aja biar mereka nyaman dan seterusnya. Lalu dulu tujuannya adalah biar tahu masalahnya apa sih yang dihadapi oleh
si karyawan masalah kerjanya apa sih yang dihadapi ketika lagi lipat baju, apa sih masalahnya ketika lagi desain konten Instagram, apa sih masalahnya. Dulu tujuan saya itu, lalu yang terakhir tujuan saya biar disayang, dalam tanda disayang ya, artinya dikasih di respect oleh si karyawan. Oh si bos kan sering tuh kita dengar, oh bos itu bagus karena dekat dengan karyawan, oh pemimpin itu bagus dekat karyawan. Saya pengen jadi orang yang seperti itu dulu ya, dulu. Faktanya ini semua ternyata nggak penting teman-teman buat saya untuk sekarang ya. Faktanya ini nggak penting. Aslinya ketika saya melakukan hal itu, karyawan jadi permisif. Ini serius, ini masih trauma buat saya. Karyawan jadi permisif, jadi apa? Sering telat. Nah, jadinya kayak santai gitu, jadi nganggap waduh ini permisif, sering telat, terus nggak profesional. Jadi karena tahu dekat dengan saya, jadi kalau ada deadline dan lain ada deadline kayak ada apa, dia tinggal ketawa aja, maaf lupa, tinggal gitu doang. Kan itu nggak banget. Itu yang saya alami ya. Semenjak saat itu, setelah saya tahu ini masalah itu terjadi karena saya mencoba untuk dekat, setelah saya udah nggak dekat lagi karyawan, masalah permisif ini hilang. Kenapa? Karena ya karyawan takut. Ya wajar sih. Dan kalaupun ya intinya permisif ini udah hilang aja, dan ini jadi sumber masalah, betul-betul sumber masalah. Mending kalau yang telatnya 1 kali 2 kali, kalau sering telat 1 orang aja itu nular ke karyawan-karyawan yang lain. Bisanya jadi toksik, jadinya seluruh perusahaan kecil ini jadinya hancur. Jadi perahu ini jadinya jadi nggak bagus. Lalu tadi kan saya bilang biar karyawan nyaman dan nggak cabut ya, nggak yang betah lah. Ternyata cabut aja, mau saya sedekat apapun dengan si karyawan itu, sampai curhat soal kakaknya lah, soal keluarganya. Kalau dia mau cabut aja. Jadi dia ketika dia merasa sudah nggak nyaman di sini, ya pergi aja, nggak mikirin saya sudah dekat sama si bos, nggak mikirin. Jadi cuma kita yang mikirin dia nggak mikirin kita. Itu pengalaman saya, pergi aja. Lalu masalah yang disenangi atau disayang oleh karyawan ya, alias respect sebagai teman yes dapat, alhamdulillah. Respect sebagai teman yes dapat, tapi respect sebagai bos nggak dapat. Apakah ini penting? Penting, karena bos itu atau saya atau Anda kemungkinan besar kan Anda kan founding dari perusahaan Anda ya, artinya Anda punya visi. Dan kalau visi Anda tidak tidak dihargai oleh karyawan, berarti itu nggak cocok. Berarti itu nggak klop aja gitu. Apakah visi harus didiskusikan dengan karyawan? Tidak. Pemimpin itu menentukan visinya sendiri. Karena memang ya Anda lah kodanya gitu, bukan kalau karyawannya bervisi dan lain sebagainya, dia udah bikin bisnis sendiri. Jadi respect sebagai teman yes, respect sebagai bos no. Jadi si karyawan tuh dekat dengan kita, jadi nggak respect, nggak melihat kita sebagai bos, hanya melihat sebagai teman. Nyambung ke poin pertama, jadinya permisif, jadinya merasa kalau saya bilang oke, target kita kayak gini, mereka nggak mau gitu dan sebagainya, permisif dan nggak respect akan apa yang mau saya capai dan bosnya capai. Ya bos itu saya ya. Oke, jadi ini aslinya. Maka kesimpulannya buat saya, apakah penting dekat dengan karyawan? Menurut saya nggak penting. Menurut saya saat ini ya, menurut saya nggak penting. Dan tapi kalau untuk karyawan 1-5 karyawan ya mikir-mikir lah, silakan mikir-mikir, karena memang saya juga masih merasakan masih terbayang-bayang ketika dulu karyawan 1 nggak masuk, waduh saya turun tangan balas chat, jadinya seharian susah, repot dan sebagainya. Oke, silakan di-share gimana teman-teman, dekat nggak sih dengan karyawan Anda? Share di kolom komentar di bawah. Anda boleh nggak sepakat dengan pendapat saya, jadi tuliskan di kolom komentar di pendapat Anda di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.